Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walaupun pentas ini kecil, tapi semuanya ada di sini. Yang pertama, tuan-tuan guru, saya mohon maaf, mungkin membelakangi, mungkin tegak, tak beradab, tak sopan. Tapi karena sudah begini keadaannya, maka saya mesti berdiri. Kemudian di sebelah kiri, Bapak anggota Dewan Kabupaten Kampar, sebelah kanan anggota Dewan Provinsi Riau. Jadi siapa yang mau mengadu-ngadukan masalah, ada udah kemana? Nanti setelah saya ceramah 60 menit. Habis itu kasih kertas pertanyaan, kita jawab pertanyaan. Habis itu kita baca doa, bubar, dan kabarnya ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Walaupun pentas ini kecil, tapi sepanjang saya berceramah, baru inilah bisa disatukan 3 Abdul Somad, Abdul Wahid, Abdul Hamid. Ini Abdul Somad, ini Ananda Adinda Abdul Wahid, kemudian Bapak anggota Dewan Abdul Wahid, ini Abdul Hamid. Judulnya malam ini 3 Abdul. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin-hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia yang bertungkus lumus dari sejak subuh tadi sampai pengajian jam 8 tadi, sampai pengajian jam 2 tadi, sampai pengajian ini tim 12 pakai batik. Dan dari pagi tadi batiknya tak berhenti. Judulnya Peran Pemuda Pasca Kemerdekaan. Pemuda, bahasa Arabnya syabab. Setelah saya lihat di kamus, syabab, pemuda itu umurnya dari akil baligh sampai 40. Jadi bapak-bapak yang sudah di atas 40, mohon maaf. Pemuda, bahasa Arabnya syabab, dari mulai akil baligh itu ditandai dengan mimpi basah, mimpi kena hujan, masuk parit, masuk ke sungai, sampai 40. Ustadz Somad masih masuk, saya baru 27. Kata HP Samsung, kalau selfie kan nampak umur Anda 27. Artinya bukan usia itu bukan umur. Ini banyak orang salah paham, dianggapnya usia itu umur. Bukan. Berapa banyak orang umur 17 tahun terjebak dalam badan 71 tahun. Muka 71, signal 17. Tapi ada yang lebih bahaya, umur 17 tahun tapi pembawaan tua, bawaannya mau mati. Nanti taman SMA mau kuliah kemana? Saya tak kuliah Pak, jadi mau mati aja. Oleh sebab itu yang penting itu semangatnya. Makanya 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu isinya orang-orang tua. Lalu apa maknanya? Semangatnya. Oleh sebab itu ibu bapak yang sudah tua malam ini jangan berkecil hati dengan tema judul ini, peran pemuda walaupun sudah tua. Betul? Begitu cara menyenangkan hati orang tua. Jangan nanti dia menyangka, ini bukan kami nih temanya, ini bukan untuk kami nih, untuk kita semua yang berjiwa muda. Bapak-bapak yang sudah tua, dia tetap punya anak muda. Maka pengajian malam ini penting untuk dia. Bagaimana cara menangani anak muda? Peran pemuda pasca itu artinya setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, 73 tahun merdeka. Bagaimana anak muda mengisi kemerdekaan? Ada anak muda mengisi kemerdekaan pakai geng motor, knalpotnya dilepas.
dicabut knalpot, digas kuat-kuat. Di situ orang sholat berjamaah, habis itu dia lewat. Apalagi jalan ini masjid pinggir jalan. Walil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Di situ dia lewat. Apa kata makmum di sebelah? Matilah Bu Baja gua. Amin. Betul-betul mati. Memang mati. Tiang listrik mati. Bukan begitu cara mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Tengok acara malam ini. Yang mengundang saya anak muda, yang menelpon bolak-balik anak muda, yang membimbing anak muda, yang merekam anak muda. Beginilah kalau mau mengisi. Yang membaca Quran anak muda. Membaca Quran anak muda. Baca Quran anak muda. Dua qari, dua-dua anak muda. Sari tilawah anak muda. Sari roti yang tak muda. Anak muda, pembawa acara anak muda. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah datang acara pengajian, dipanggillah qari. Berikut ini pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita. Oh, tengok tua. Inyong baca Quran awak dan khawatir. Khawatir nyonya tarik putui. Tapi kalau anak muda kan semangat kita. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini kita jaga. Yang merusak anak muda ini ada tiga. Yang tiga ini ibarat penyakit, ini penyakit yang hebat. Sekarang yang banyak membunuh orang tiga. Pertama, jantung koroner. Kedua, diabetes mellitus, gula darah, kencing manis. Yang ketiga, CANCER, cancer. CANCER, cancer. Orang kita payah nyebut, dia apa yang meninggal? Kanker. Jantung koroner, diabetes mellitus, cancer. Itu penyakit yang banyak membunuh orang. Makanya kita dengar, dia apa potong meninggal? Serangan jantung. Sianu kenapa meninggal? Gula darah naik. Sianu kenapa meninggal? Kena kanker stadium 4. Pernah tak Bapak Ibu dengar? Kenapa dia meninggal? Kena pano. Tak pernah kan? Oleh sebab itu ada tiga yang berbahaya bagi manusia. Tapi ada yang lebih berbahaya. Kalau orang kena kanker, nampak dia. Kanker otak, kanker tulang. Kalau ada orang kena diabetes, bisa dites, nampak. Tapi yang tiga ini berbahaya. Yang dirusaknya bukan orang tua, anak-anak muda. Yang pertama yang merusak anak muda kita adalah narkoba. Mudah-mudahan selamat anak muda kita ini semua dari narkoba. 1,6 ton narkoba ditemukan, dimasukkan ke dalam laut, ditarik ke tepi pantai dari luar negeri, dijual di Indonesia. 1,6 ton. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau 1,6 ton kita hirup bersama-sama 6 bulan mabuknya. Error semua. Bayangkan itu. Bayangkan kalau Bapak anggota dewan pecandu narkoba. Berikut ini sidang paripurna. Ini sedang sakau loh. Adapun APBD untuk Kabupaten Kampar 20% untuk pendidik. Ini megang martil untuk kepala wakil. Mati. Bayangkan. Bapak Ibu hari ini boleh tersenyum, hari ini boleh tertawa, tapi ingat, anak SMP yang sekarang kena narkoba 2018 2028 itu yang akan jadi anggota legislatif. Betul? Sekarang SMP kelas 1 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 3, 3, 4 berapa? 10. Maka 2018 SMP kelas 1, 2028 dia sudah sarjana, dia ikut tes PNS, dia akan jadi pegawai Pemda Kampar, akan menjadi pegawai Pemprov Riau, akan menjadi Pemko Pekanbaru, akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak ada kepala, akan menjadi anggota legislatif, mencaleg dia, menang dia, dan akan rusak negeri ini. Oleh sebab apa? Narkoba.
maka ibu mesti tegas. Pulang sama siapa, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit mana. Saya nengok kotak nih, ingat pula duit. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti tegas. Ibu jangan pernah takut untuk bicara. Duit yang kasih kemana, motor yang mana, kunci mana, pergi sama siapa, pulang jam berapa. Itu kemarin saya tengok di lemari kamu banyak tepung, apa itu? Narkoba ya? Enggak mak, bedak. Kalau ibu sudah berhenti merepet, dunia sudah kiamat. Macam mesin pompong rusak. Lebih baik ibu merepet daripada bertasbih. Karena bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulut bertasbih, anak pakai sabu-sabu. Mulut bertasbih, anak melakukan perbuatan dosa. Lebih baik ibu merepet. Kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Karena selangkah lagi akan masuk surga gara-gara tasbih. Tapi kalau anak tak dijaga, maka dia akan menarik kita ke dalam neraka jahanam. Mau masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau berdoa tuh harus 2 kali hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini ada orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kenapa bapak robah doa? Rupanya istri pertama hasanah, yang kedua Fatimah. Kalanya sabi hasanah 2 kali, Fatimah mengamuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, 2 hari sesudah itu mati langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu Belanda datang menembak, Jepang datang membunuh, datang Inggris menjajah, Singapura, Brunei, Malaysia itu Inggris menjajah. Indonesia itu yang menjajahnya adalah Belanda. Sedangkan sebagian negara dijajah oleh Portugal. Portugal itu persatuan orang tua gatal. Portugal itu nama negara. Itulah yang banyak merusak. Berdarah-darah, ditembak pakai senapan, mati, nampak darahnya, nampak pelurunya, dipotong pakai samurai Jepang, nampak. Tapi sekarang tidak berdarah, tidak luka, kulitnya tidak luka, wajahnya tidak luka, tapi otaknya error. Gara-gara apa? Lem kambing. Dulu kita beli lem untuk ngelem panci bocor. Sekarang lem dibuka anak SD, dihirup beramai-ramai. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari lem. Kalaupun ada yang sudah memulai lem, ganti lem kambing menjadi tepung kanji. Insya Allah kuat hafalan. Banyak anak-anak tahfiz nanya saya, Ustadz kami tahfiz Quran, apa yang kami makan biar supaya kuat hafalan? Makan tepung kanji. Macam mana kuatnya dia menempel? Kuat makan. Percaya pula dia. Mana ada faktor makanan? Hafalan itu bukan karena makanan. Hafalan itu karena diulang. Hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Ini jalan, rumput itu tak akan tumbuh kalau selalu dilalui. Begitu jugalah anak-anak kita ini mesti sering bicara. Walaupun umur saya sudah 40 tahun, terbuka pula umur 40. Tapi orang tua tak pernah berhenti menasehati. Bukan berarti karena saya ustaz lalu tak pernah berhenti menasehati, tak pernah berhenti. Saya dipanggil mak saya umurnya 70 tahun, sudah tua dah. Dipanggilnya, Mat sini. Dia tak pernah manggil ustaz, panggil Mat aja. Mat sini. Mengasih nasihat. Maka ibu jangan mentang-mentang anaknya sudah sarjana, anaknya sudah jadi orang kaya, anaknya sudah jadi orang hebat, berhenti nasihat. Tidak berhenti. Sampai kapan ibu memberi nasihat? Sampai anak itu dicabut malaikat maut nyawanya, tetap ibu juga mengasih nasihat pada dia. Anak sudah mau mati, tetap ibu kasih nasihat, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah,
Ustaz dari tadi kenapa ibu aja? Karena ibu yang paling lama dengan anak, yang mengandung 9 bulan 10 hari, ibu apa bapak? Yang menyusukan 2 tahun, ibu apa bapak? Walaupun kami pernah berusaha tapi tak jadi. Saya waktu anak saya masih kecil, umur 3 bulan 5 bulan, saya pegang, saya susukan, tak mau dia. Padahal masih kecil, bisa dibedakannya mana punya ayah, mana punya mak. Walaupun dia tak pernah kursus. Begitulah fitrah seorang anak. Makanya Musa alaihissalam waktu dihanyutkan ke Laut Merah, dihanyutkan ke Sungai Nil, tiba-tiba ditangkap oleh Asyah yang sedang mandi. Asyah istri Fir'aun, ketua dharma wanita Fir'aun. Tak ada anaknya. Dia berdoa minta anak, dikabulkan Allah. Tidak hamil tapi bisa punya anak. Itu hebatnya Asyah. Ibu kalau mau tak hamil bisa punya anak, banyak-banyak berdoa, mandi Sungai Kampar. Nanti nampak anak-anak anyut, anak monyet. Pas Asyah sedang mandi, jangan bayangkan pula Asyah mandi, nampaknya ada kotak. Itu ada kotak, ada kotak. Akhirnya kotak itu diambil oleh dayang-dayang. Ambil kotak. Begitu kotak dibuka, ditengok anak kecil yang lucu. Wow, amazing. Anak kecil, bayi Musa. Maka diberi nama anak itu Musa. Musa artinya orang yang hanyut di sungai. Jadi kalau ada nama bapak sini Musa, itu hanyut di sungai. Mohon maaf Pak Musa, ya di sini. Hanyut di sungai. Anak ini menangis pagi petang siang malam. Kenapa? Karena mau minum susu. Waktu itu belum ada susu kaleng. Maka diadakanlah musabaqah. Bukan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah menyusukan anak bayi. Siapa yang nanti bisa menyusukan anak ini, maka dia akan tinggal di istana. Maka diteslah satu-satu. Datang ibu satu menyusukan, makin menangis. Panggil satu lagi, tidak ada yang bisa mendiamkan. Akhirnya datang seorang perempuan bernama Yohanes. Nama perempuan itu Yohanes. Yohanes, ibu kandung Nabi Musa, ikut musabaqah. Begitu ibu kandung menyusukan, anak pun diam. Tengok hebatnya anak, bisa dibedakannya mana ibu kandung, mana ibu kota. Bisa dibedakannya. Apa maknanya? Makanya dari tadi saya katakan ibu, karena ibu yang menjaga anak. Adapun bapak ini, mereka mencari nafkah, pergi pagi perang putang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang tukang. Yang paling lama bersama anak adalah ibu. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, man a'aqqun nas bi husni sahabati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Amaang. Ibu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu yang mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada bapak yang mau dapat 3, acu bola nanti go. Coba mengandung, balik dari sini beli kelapa 1, ikat 9 bulan 10 hari, bawa mandi, bawa tidur. Kalau ada yang mau merasakan melahirkan, balik dari sini beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Mana bisa? Oleh sebab itu jangan sepelekan perempuan. Kira-kira siapa yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Semua laki-laki yang ada di sini keluar dari perempuan, betul? Mana yang tak keluar dari perempuan? Mana ada? Semua. Saya ceramah di TV Malaysia. Selesai acara ceramah di TV Malaysia, lalu ngobrol-ngobrol. Ustadz Samad, saya ini sudah bekerja di TV ini 30 tahun. Rating yang paling tinggi, paling banyak penontonnya adalah biarpun ceramah, biarpun sinetron, biarpun cerita, yang paling banyak penontonnya, kata Bapak TV Al Hijrah Malaysia, apa kata dia, Kuala Lumpur, yang paling banyak kalau ceritanya tentang ibu. Kalau orang sudah cerita tentang ibu, pasti dia tersentuh. Semua orang, preman, bertato, berkumis tebal, rambut gondrong, tegap,
Tapi kalau sudah cerita ibu, meleleh ingus. Badan tegak, buat tato. Tapi pas dibuka tatonya, I love Ama dan mangga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka peran ibu luar biasa. Ustaz Somad, saya ini pecandu narkoba Ustaz. Semua minuman sudah saya coba, bir, Campur, Tua, Budweiser, vodka, Mix-Max, Carlsberg, semua sudah saya coba Pak Ustaz. Mabuk, macam-macam. Akhirnya tak ada yang bisa melarang saya. Polisi tak bisa melarang saya. Siapapun tak bisa melarang saya. Saya pakai narkoba. Sampai akhirnya suatu hari emak saya pergi ke Makkah, dibawanya air zam-zam tawaf 7 putaran. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anak. Dibawanya air zam-zam 7 putaran. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anak. Setelah itu dia pun datang ke rumah. Aku sudah balik dari Makkah, sini engkau. Ini air zam-zam sudah kubawa 7 putaran. Doaku itu saja. Dimandikannya saya, diminumkannya saya. Setelah itu saya pun sehat Pak Ustaz. Doa seorang ibu luar biasa. Maka ibu yang dapat menyembuhkan anak-anak yang sudah terkena. Yang belum terkena, ibu juga yang bisa menyelamatkannya. Dengan cara apa? Ibu sudah menyelamatkan lewat telunjuk ibu, lewat tangan ibu. Ibu panggil dia, 9 bulan 10 hari kau kukandung, 2 tahun kau kususukan. Aku tak ingin kau menjadi penghuni neraka jahanam. Kalau ada ibu yang takut sama anaknya, kok bisa dia takut? Padahal anak itu dulu panjangnya sejengkal, tapak kakinya 2 jari. Anak yang baru lahir, sejengkal panjangnya, 2 jari tapak kakinya. Kalau mau ibu cekik waktu itu mati. Jangankan ibu cekik, ibu bentak aja, hei, mati dia. Kalau tak percaya, cobalah. Nanti lahir, jangan, ya, mati dia. Sekarang setelah dia besar, kenapa ibu takut sama dia? Padahal dia berada dalam genggaman ibu. Kalau ibu katakan mati, mati dia. Itulah mengapa setelah Allah Ta'ala langsung orang tua. Apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sembahlah Allah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Tapi orang tua ini ada 2, ada bapak, ada ibu. Bapak cuma dapat 1 kali, abuka. Saya walaupun ustaz tak bisa saya nasihati anak saya, hei anakku, kau patuh sama aku karena surga di bawah tapak kakiku. Tak ada hadisnya. Mana hadisnya? Mana hadis surga di bawah tapak kaki bapak? Mana ada? Tapi apa kata Nabi? Al jannatu surga tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kakinya berkurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bangga malam ini, ibu-ibu banyak. Mana yang lebih banyak malam ini, ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Kenapa? Karena di antara bapak-bapak ada ibu-ibu. Tapi di antara ibu-ibu tak ada bapak-bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini narkoba. Ustaz Somad, anak saya sudah kena narkoba, gimana cara mengatasinya Pak Ustaz? Tolonglah kasih doanya Pak Ustaz. Sampai sekarang saya sudah buka Quran, tak ada ayatnya, baca hadis tak ada doanya, tak pernah Nabi mengajarkan Allahumma inni na'udzubika min narkoba. Tak ada doanya. Makanya ketika ada ibu-ibu mengundang saya, Ustaz Somad, nanti habis pengajian boleh datang ke rumah? Oke, I'm coming. Sampai di rumah makan. Habis selesai makan, Ustaz, ada pertanyaan. Pertanyaan kenapa tak di masjid tadi? Kalau pertanyaan sama saya tulis di kertas, nanti saya jawab. Ini pertanyaannya harus 4 mata Pak Ustaz. Bisa? 3 pun bisa. Apa? Tolong bagaimana cara supaya anak saya berhenti pakai narkoba Pak Ustaz? Oh mudah saja. Gimana caranya Pak Ustaz? Catat ini. Doa Pak Ustaz, pokoknya catatlah. Apa dia? 0813. Nomor HP Pak Ustaz ya. Nomor HP siapa? BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi anak saya mau ditangkap, tangkap. Takutlah saya Pak Ustaz. Oke, kalau tak mau saya pulang. Rupanya diam-diam dicatat nomor tadi, lalu dihubungi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak BNN, ya, bisa kami minta bantuan apa? Tolong tangkap anak saya.
Bulan depan ditangkap, bulan berikutnya direhabilitasi. Begitu saya datang bulan berikutnya, ibu-ibu sudah senyum. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah kenapa? Anak kami sudah ditangkap. Sehat, berhenti narkoba, menikah, punya anak, punya masa depan. Anak kalau sudah kena narkoba, putus urat sarafnya, tak bisa lagi dibedakannya mana emaknya, mana musuhnya. Dicabutnya samurai, kau harus mati. Padahal emaknya, aku emakmu. Tidak, kau adalah musuhku, karena kau tidak memberi aku narkoba, karena aku sakau. Berapa banyak ibu-ibu masak nasi goreng pagi, tak masak-masak, tengok rupanya tabung gas sudah dijual anak. Orang kalau kena narkoba udah error otaknya. Nauzubillah. Oleh sebab itu alhamdulillah, bapak-bapak anggota dewan kita sudah meloloskan namanya Perda anti narkoba. Alhamdulillah. Perda narkoba. Kalau ada kepala desa melindungi pecandu narkoba, tangkap. Bapak polisi tak bisa nangkap. Kenapa? Tidak ada payung hukumnya. Sekarang sudah dikeluarkan Perda, peraturan daerah, yang mengeluarkan siapa? Anggota legislatif. Tapi ini belum selesai. Dia baru bisa selesai kalau dilanjutkan periode berikutnya. Intinya apa? Coblos sekali lagi. Oh, ujung-ujungnya Ustadz Somad mau kampanye rupanya. Dah, saya tak ada kampanye. Untuk apa saya? Saya tak mau jadi anggota dewan. Kalau mau saya jadi wakil presiden bisa. Saya cuman mengajak umat memilih wakil yang peduli pada anak-anakmu muda. Pilihlah orang yang punya visi misi ke depan. Perda narkoba dikeluarkan, perda pendidikan agama dikeluarkan, perda, ada perda yang paling mantap. Saya baru pulang dari Lok Semawe. Lok Semawe itu Aceh. Di Aceh saya ceramah, mantap perdanya. Perda Lok Semawe, perempuan tak boleh duduk ngangkang. Mantap. Tempat kita ini kenapa banyak perempuan masuk angin? Karena duduk ngangkang pula. Mohon maaf nih Tuan Guru, cakap saya ini tak sopan, tapi ini real, nyata, true story. Banyak. Siapa yang bisa mengatasi? Ustadz Somad lewat ceramah, jagalah anak perempuan kita, jaga. Mana bisa? Tapi kalau anggota dewannya mengeluarkan perda, tidak boleh duduk ngangkang. Siapa yang duduk ngangkang, tangkap. Polisi, print. Tutup. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Inilah hebatnya. Mana yang lebih hebat? Ceramah ustadz atau anggota dewan? Bingung kan? Mau bilang anggota dewan tak enak hati sama ustadz. Mau bilang ustadz nanti takut anggota dewan tak menerima proposal. Tak apa-apa, jangan ada dusta di antara kita. Ini di masjid, ini masjid nih. Masjid kan? Walaupun belum siap, ini masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narkoba, ya Allah selamatkan anak cucu kami dari narkoba ya Allah. Tak perlu ada yang mengaminkan, kena nampaknya nanti. Ustadz Somad, saya di tengah malam duduk tahajud di atas sajadah, terus tiba-tiba suami saya pulang malam mengetuk pintu, terus pas saya buka dia sedang sakau kena narkoba, membawa WTS pulang ke rumah Ustaz. Dulu kenapa tidak fit and proper test? Itulah Pak Ustaz, dia datang ke rumah membawa mobil besar, rumahnya 2 tingkat, duitnya banyak. Kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia, ternyata risau Pak Ustaz, rasanya tidur sama babi hutan. Oleh sebab itu nanti kalau ada anak lajang mau menikah dengan anak bapak ibu, adakan dulu fit and proper test. Fit and proper test penerimaan calon menantu. Panitia tim 12. Tim 12 malam nih, jangan diros balik. Mantap. Pelindung anggota dewan kabupaten dan provinsi. Tim seleksi Ustadz Abdul Somad. Saya ngetes. Jadi saya tengok
bersama dokter. Nanti dokter akan membawa senter kecil untuk menengok matanya. Coba buka mata. Sehat. Buka mulut. Tengok. Kami tes darahnya nanti, apakah dia pecandu narkoba atau tidak. Pada saat itulah orang maunya positif apa negatif? Negatif. Selama ini selalu orang mau positif, tapi kalau sudah tes narkoba dia mau negatif. Pas dites positif, jangan kita terima. Siapapun dia, jangan kita terima. Kalaupun mau diterima, saya terima dengan syarat rehabilitasi. Ibu sangka murah rehabilitasi. Sebulan 3 juta, setahun 36 juta. Makanya sekarang yang susah-susah, sakit-sakit sikit, anak di pesantren 1 juta, tak apa-apa. Anak nomor 2 pesantren 1,5 juta, tak apa-apa. Daripada dia masuk ke rehabilitasi 3 juta untuk dia saja, 1 anak. Kalau gitu mati aja lah Pak Ustaz. Jangan mati, setengah mati, lebih parah. Nauzubillah. Ini anak, ini bukan ayam. Ayam aja kita tak mau mati, kambing aja kita tak mau mati, apalagi anak. Oleh sebab itu maka kita jaga dia dari narkoba. Anak minta pisau, mak minta pisau, jangan, nanti tanganmu luka. Anak minta pisau, tak kita kasih. Tapi anak minta duit, kasih. Minta HP mahal, kasih. Minta motor, kasih. Minta mobil, kasih. Ternyata kita sedang membunuh dia dengan kenikmatan harta. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30, sekarang jam 9, habis setengah jam cerita narkoba. Tadi saya janji berapa penyakit? 3. Jantung koroner, diabetes mellitus, cancer. Yang pertama bahaya narkoba, yang kedua pergaulan bebas. Narkoba insya Allah sudah selesai. Yang kedua pergaulan bebas. Itulah mengapa di masjid ini tidak boleh laki-laki perempuan didekatkan. Perempuan, kalaupun ada laki-laki, ini untuk mengawal. Laki-laki, kalaupun ada perempuan, salah masuk ya. Tidak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kenapa tadi waktu mau foto sama Ustadz harus ada laki-laki di samping? Kenapa tak boleh ada perempuan? Takut di crop, dipotong, dimasukkan ke FB. Istri yang ketiga. Bahaya, fitnah yang luar biasa. Oleh sebab itu maka jagalah. Saya tidak bicara tentang masalah jilbab, karena saya sudah tengok satu-satu semua. Jilbabnya sudah syar'i, alhamdulillah. Jilbab itu panjang menutupi tangan. Ini jilbab panjang, kalau tangan diturunkan tertutup. Panjang begini jilbab. Kalau tangan turun ke bawah tutup dia. Itu panjang. Ini ada jilbab ini diputar ke leher. Namanya jilbab sakaratul maut. Jilbab itu gunanya untuk menutup tangan, bukan menutup leher. Leher sudah tertutup, jangan dililitkan. Ini dililitkan leher, lilit. Makan lontong, undangan acara pesta, dia yang makan, kita yang khawatir mati. Ada pula model jilbab. Jilbab itu pakai kain dulu di dalam menutup rambut, baru pakai kain di luar. Kain dulu dalam, tutup rambut, baru pakai kain di luar. Ini enggak, satu kain aja, keluarlah ujungnya. Dikasih pula kuning-kuning di ujung. Rambut ini dikasih kuning-kuning. Nanti anak bertanya, mak, kenapa tante itu rambutnya ada kuning-kuning? Koncing kudo. Itu nama jilbabnya, pasrah tapi tak rela. Jangan ada lagi tuh. Tengok jilbab yang panjang, tertutup dari kepala, yang nampak tinggal ini. Batas wajah itu mana? Sejengkal ke atas. Dari mulai dagu sampai batas tumbuh rambut. Ini tumbuh rambut. Tumbuh rambut yang normal, bukan sampai ke belakang. Sampai dari paku kiri ke paku kanan. Mana paku? Nih paku telinga. Kalau tak ada paku agak-agak.
Yang pakai cadar baik, jangan ejek perempuan pakai cadar. Lebih 200 hadis tentang cadar, tapi saya tak setuju yang mewajibkan. Tapi berbeda pendapat kita boleh. Kalau ada ustadz yang mewajibkan cadar, itu pendapat dia. Kami pakai pendapat yang pertengahan. Yang pakai cadar bagus, jangan diejek. Nah, ini ada orang ngejek, asal nampak orang bercadar diejek. Menengok orang bercadar ngejek, nengok orang tak pakai celana diam. Nengok orang bercadar ngejek, nengok orang tak baju panjang diam. Kalau ada orang ngejek bercadar tapi diam menengok orang buat dosa, itu otaknya berkudis, berkurap kepalanya. Oleh sebab itu maka kita luruskan, perempuan yang bercadar dia bukan menjaga matanya, bukan menjaga wajahnya. Perempuan yang bercadar dia menjaga mata bapak-bapak supaya tidak gatal. Bukan dia menjaga pipinya supaya jangan kena matahari. Mahasiswi yang pakai cadar bagus supaya dosen-dosen di lokal itu fokus. Banyak dosen itu tak fokus karena yang duduk di depan mahasiswi cantik-cantik, akhirnya menulis pun sampai ke bawah. Pak, udah habis whiteboard. Oh iya, Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Bukan saya, kawan-kawan itu. Oleh sebab itu maka ini semuanya, tapi yang pertengahan wajah dibuka. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, maaf, menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak illa hadza, wajah boleh nampak, wa hadza, ini boleh nampak, maka lengan ditutup, lengan tutup. Ini kadang banyak jilbabnya panjang tapi bajunya pendek, disuruh memoto. Nah, tentu yang moto mengangguk. Tutuplah lengan ini sampai sini. Yang nampak itu zahiruha wa batinuha, batin zahir, zahir batin. Yang ini nampak, yang ini nampak. Wajah ini biarkan saja apa adanya. Tangan ini, kuku diperiksa, ujung kuku di pesantren dulu, ujung kuku diperiksa. Asfaroka, tengok kukumu. Inna syaitana yaqudu ma talamiha, setan duduk di kuku yang panjang. Ini kuku panjang, macam mana cebok? Kuku panjang, kuku kiri panjang. Patutlah bakwan tadi sedap. Untung udah makan malam. Kalau boleh belum, memang hilang selera. Mengingatnya aja mau muntah. Nauzubillah. Perempuan dijaga kukunya, tangannya, dia akan ngasih makan anaknya. Wajah biarkan aja apa adanya. Jangan ditonton sinetron Korea. Sudah tahu wajah orang Indonesia dua warna, hitam dan hitam manis. Jangan, dulu waktu saya lajang diingatkan sama ada jamaah, Ustadz jangan nikah sama perempuan hitam manis. Kenapa gitu Pak? Habis manisnya tinggal hitamnya. Itu tak betul. Karena ada yang kekal abadi, yang tak lapuk karena hujan, yang tak lekang karena panas. Apa dia? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Kau cantik karena bekas tahajud di tengah malam. Kau cantik karena bekas mata membaca Yasin. Kau cantik, bukan cantik karena bedek kali 2 inci. Ditonton sinetron Korea, sudah jelas orang Korea putih, orang kita sawo matang dan sawo hampir busuk. Ditonton Korea, dipakailah bedak 2 inci. Banyak perempuan ini, kita nengok wajah dia, ingat kita tepung terigu, saking kan tebal. Sampai di tempat acara, kipas angin mati, panas pula. Lunturlah dempul. Ustadz sudah berceramah, jangan cukur alis mata. Tapi karena dia mencukur, udah ditengok macam genderuwo dah susah. Dicukur, menggeletar tangan mencukur, hilang. Kawan dah bolak-balik nelpon, gimana kita jadi undangan hari ini? Akhirnya hilangkan dua-duanya.
Mana cara gua mau datang? Kalau gua mau sampai ini gimana? Oh, untung nampak spidol whiteboard. Pasanglah satu sini. Sampai di tempat acara panas ya, iya. Panas. Hilang. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Balik ke rumah jam 9 malam, undangan, mati lampu. Kotok pintu, suami pun buka, tengok Allahu la yuqayyim la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi. Iko bini acu gocu. Alhamdulillah itu tak terjadi di Bencakului. Alhamdulillah. Maka kalian yang lajang-lajang jangan terpukau tertipu karena make up, make up. Make artinya membuat, up naik ke atas, make up membuat naik ke atas. Dagu turun dibuat ke atas, pipi turun dibuat ke atas, hidung turun dibuat ke atas. Disuntikkan plastik namanya silikon. Suntikkan, udah jelas hidung kita pendek. Yang ditonton Joda Akbar. Ini naik ke atas, suntik. Sudah jelas dagu kita orang Indonesia pendek, yang ditonton abad kejayaan. Turki, Korea, India, itu yang ditonton. Ingin macam itulah. Tonton aja lah sinetron tenggelamnya kapal Panderwi, Sengsara Membawa Nikmat. Itu aja tonton sesuai dengan kadar kita. Ditonton yang barat-barat, yang bule-bule, akhirnya mau mancung, dagu pula mau lesung pipit di sini. Suntikkan di sini silikon, suntikkan di sini silikon. 2 bulan hidung turun, dagu turun. Pas macam nenek sihir. Tinggal ngambil sapu lidi aja lagi. Na'udzubillah. Kau cantik karena baca Quran, kau cantik karena tahajud. Ini penting bagi anak-anak muda. Jangan sampai kalian salah pilih. Kalau sudah salah pilih, hancur berkeping. Na'udzubillah. Pergaulan. Bapak harus tegas. Hari Sabtu sore sudah datang anak lajang membawa sepeda motor. Pak, saya bapak anak bapak sebentar ya. Tidak. Sebentar aja Pak, ke pasar Minggu. Tidak. Sebentar aja Pak. Tidak. Pergi balik sana. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Bawa lah. Sekali tidak. Bapak sama ibu harus kompak. Antara bapak presiden, wakil presiden harus bersama dalam suka dan duka, termasuk menyelamatkan anak ini. Bu, nanti kalau ada anak lajang bilang tidak ya. Iya. Begitu juga bapak ya. Iya. Pak, saya bawa anak bapak. Tidak. Mie ayam Pak, jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Datang ibu dari belakang, bawalah. Kami dulu lebih parah dari itu lagi. Ini harus seragam kita menyelamatkan anak-anak muda kita. Ustadz Somad ini pandai ceramah aja itu. Jangan-jangan dia dulu waktu kuliah di Mesir pacaran. Enggak. 4 tahun saya di Kairo, 2002 saya pulang, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun saya di Mesir, tak ada pacaran sekali pun tak ada. Kenapa? Tak dapat. Oleh sebab itu maka kalau ada anak-anak KKN menelpon saya, Ustadz Somad, kami KKN, di tempat kami dibuat satu rumah laki-laki dan perempuan, mana nomor kepala desanya? Mana nomor kades? Ini saya telepon. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Itu kenapa anak KKN dibuat satu rumah laki-laki perempuan? Mau kalian nanggung dosanya? Pisahkan itu. Pisahkan rumah sana. Baik Pak Ustaz. Gitu. Jangan buat bersatu. Di sini bersatu apa pisah? Alhamdulillah. Untung berpisah. Kalau sempat bersatu tadi. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepala desa, tanggung jawab bapak camat, tanggung jawab bapak anggota dewan. Maka semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Anak gadis kita, ini Ustadz Somad ini pandai ceramah aja nih. Anak gadis pakai jilbab, anak gadis jangan pacaran. Jangan-jangan anak gadisnya tak pakai jilbab. Anak saya satu, laki-laki. Oleh sebab itu maka mesti kita selamatkan ini dunia akhirat. Ustadz Somad di kampung ini sebulan yang nikah 40 orang.
Banyak Pak Kua, true story, kisah nyata. Pak Kua kawan saya, Pak Kuanya kawan akrab saya. Apa kata dia? Di kampung kami yang menikah sebulan 40 orang. Banyak, tapi yang betul-betul menikah cuma 20. Yang 20 lagi MBA, married by accident. Mau tak dinikahkan takut meletup, mau dinikahkan kita marah. Padahal mestinya hari itu calon mertua memanggil calon menantu dengan kalimat yang lembut. Hai Abdul Somad. Oke, kalau tak setuju kita ganti nama lain. Hai Abdul Hamid. Tentu dia menjawab, iya Bapak. Tapi kan hari itu marah. Hei setan. Marah. Kenapa? Karena sudah rusak kehormatan yang mestinya hari itu lembut. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tapi hari itu dengan marah. Aku nikahkan engkau dengan tunai. Jangan datang ke sini lagi. Marah. Padahal hidup hanya sekali. Buatlah hidup yang berarti. Dibesarkan dengan tetes puluh keringat dan air mata, melahirkannya bersimbah darah. Tapi saat hari pernikahannya justru hari yang paling menyakitkan. Oh, hidup tak akan terulang sekali lagi. Jaga anak-anak gadis kita, jaga anak lajang-lajang kita. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah kepala rumah tangga, pemimpin. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak-anak gadismu, naro. Apa arti naro? Dari api neraka. Maka jangan kasih nama anak naro. Siapa itu Pak? Naro, anak saya. Neraka itu. Robah. Nama anak bapak siapa? Paradise. Mantap. Apa itu Pak? Surga apa Ustaz? Mana ada surga paradise? Bahasa Inggris. Oh. Nanti masuk surga, tapi surga Inggris lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak lajang, anak gadis kita selamat insyaallah. Amin. Saya insyaallah kalau lajang anak saya itu nanti mau saya pinangkan. Begitu nanti dia lajang, saya tanya, mana perempuan yang kau mau, tunjuk biar ayah pinang. Aku tak mau ya, kalau itu aku aja pinang. Untuk dia juga. Bukan. Saya anak lajang saya itu nanti saya tanya, mana yang kau mau, pinang. 1, 2, 3, 4. Mari kita pinang. 1 aja cukup ya. Oke. Yang 3 untuk ayah. Nah. Ustaz Arifin Ilham 17 tahun anak itu, Alvin itu 17 tahun langsung dipinangkan. Apa tunggu lama-lama? Saya kalau tahu saya nikah itu baik, kalau tahu saya nikah itu baik, pagi bersunat, sore nikah langsung. Apa tunggu lama-lama? Betul? Ini mau manas-manas yang belum nikah aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Adik-adik mahasiswa yang belum mampu menikah, maka kalian banyak puasa sunat. Kalau banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga tak ada. Bro, ada cewek cantik, anda nampak tadi. Lalu kunang-kunang. Bagus, banyak-banyak. Apalagi adik-adik mahasiswa, banyak-banyak kalian puasa sunat. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 8 hari dalam sebulan. Bisa menghemat. 1 piring lontong berapa kali? Apalagi kalau puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Banyak yang bisa dilakukan. Tapi etos kerja tetap, kuliah tetap, prestasi tetap. Maka ini yang baik. Ustaz Somad, saya sudah minang tak diterimanya. Kau minang sama siapa? Saya sendiri datang. Datang dia sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, aku ingin minang anakmu. Apa yang kau bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Makanlah dewa ang cinta. Emang kenyang pakai cinta? Jangan datang sendiri. Tanya,
Coba selidiki baik-baik. Kira-kira calon mertua ini siapa ustadznya? Oh, kami sama Buya. Bawa Buya. Buya, kawannya Mbak Buya menghadap. Assalamualaikum. Buya, sehat Buya. Iko siapa? Iko anak lajang yang ini. Eloknya Buya. Bisa. Oh, ini calon mertua ini tak hobi pengajian, tapi dia dekat, suka dengan anggota legislatif. Bawa Pak Wahid. Bawa Pak, datang sana. Bawa Pak anggota dewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa Pak? Ini teman kita. Oh, bisa cocok. Jangan bawa ambo. Kalau bawa ambo nanti ambo yang diterima. PD kali Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah menyelamatkan anak-anak muda kita. Jangan biarkan dia duduk di ruang tamu. Ini datang nanti anak lajang. Pak, ada anak gadisnya. Ada. Sebentar ya. Duduk. Silakan. Nah, duduk ya. Papa sama mama mau nonton TV di belakang. Kalian duduklah sini. Itu artinya zina. Kenapa diberi kesempatan? Saya tanya kawan saya, kamu nikah sama istri kamu ini gimana dulu? Aku bertamu ke rumahnya, man. Pertama kali aku datang, dipersilakan masuk. Yang kedua kali langsung bapaknya manggil, sini Nek, sini sebentar. Ini tetangga-tetangga sudah melihat kami di sini keluarga terhormat. Kamu datang sudah 2 kali kemari. Tujuannya apa? Kalau mau meminang, pinang dengan baik, bawa keluarga. Kalau cuma main-main saja, out. Akhirnya saya bilang karena ketakutan, saya mau minang Pak. Datang Pak. Begitu. Ini bukan anak ayam, ini anak orang. Ini bukan anak kucing, bukan jumpa di tong sampah. Dia punya kehormatan dan kemuliaan. Anak-anak gadis adalah timun. Anak lajang, durian. Timun kalau didekatkan dengan durian, siapa yang hancur? Timun. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur berkeping. Jaga kehormatan anak-anak gadis kita, jaga kehormatan kemuliaan anak gadis kita. Insya Allah mudah-mudahan anak yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik, lajang yang soleh-soleh, perempuan yang solehah-solehah, dipertemukan Allah lah kalian dalam pertemuan yang baik insya Allah. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah pula amin. Dia tak tahu istrinya menengok dari samping. Awas balik nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya saat nanti anak bertanya, "Papa, ayah sama mama di mana jumpa?" Di Masjid Bencah Kelubi. Kapan? 2018. Waktu itu ada ustadz ceramah. Siapa namanya? Ustadz Somad. Mana ustadz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Situlah kami jumpa. Gimana ceritanya? Waktu mama keluar, asik menengok ayah kau, terpleset, becek, jatuh. Datanglah ayah membawakan payung. Indah diceritakan. Pertemuannya di mana? Masjid Bencah Kelubi. Acara apa? Pengajian tabligh akbar. Indah diceritakan. Sekarang banyak orang tua tak bisa menceritakan kepada anak, malu. Mama, jumpa sama ayah dulu kemana? Salah sambung. Ayah, jumpa sama mama dulu mana? Tangkap security. Tak enak diceritakan. Ayah, gimana jumpa sama mama lu? Saya tanya, banyak dosa. Padahal dia yang pelaku dosa. Oleh sebab itu maka selalu memintakan yang baik-baik. Ibu di sujud terakhir minta kepada Allah, usolli sunnatal hajat, minta menantu soleh lillahi ta'ala. Di sujud terakhir, ya Allah tolonglah kirimkan seorang menantu yang soleh. Ikulah hampir expire ya Allah. Tapi kalau doanya di rumah, kalau doa di masjid jangan kuat-kuat. Di masjid jangan kuat-kuat, ya Allah tolong kalau kirimkan seorang menantu. Kawan dengan sama siapa? Nah, kalau doanya di masjid, doanya jangan kuat-kuat, diam-diam. Nah, kalau ada kawan tanya, oh ambo apa? Terserah ambo lah. Boleh tanya-tanya. Nah, doa, jangan pernah berhenti berdoa. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau dengan dia? Tidak ada yang susah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun.
Adinda, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang pertemukan kita. Apa kata si perempuan? So sweet. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Dah selesai dua penyakit. Penyakit yang pertama narkoba, penyakit yang kedua pergaulan bebas, penyakit yang ketiga aliran sesat. Sekarang ada aliran sesat yang baru, namanya aliran ubur-ubur. Aliran ubur-ubur ini hanya bisa ditangkap oleh SpongeBob. Ada aliran mengatakan sholat cuma 3 waktu saja, subuh, zuhur, isya, maghrib, subuh, zuhur, maghrib. Namanya Islam waktu telu, siji loro telu. 3 waktu saja cukup. Datang pula aliran lebih hebat lagi, katanya cukup, tidak perlu subuh zuhur, yang penting eling aja, pejam mata ingat, udah, hayya 'alas shalah. Orang pergi ke masjid, dia enggak. Kenapa? Eling, ingat sama Tuhan. Sudah cukup. Solat kalian tak diterima, solat kalian yang ke masjid itu tak diterima karena kalian solat bawa najis. Di dalam perut kalian kan, maaf, ada tai, ada kencing, maka tak diterima karena di dalamnya ada najis. Iya juga kan? Orang yang tak ngaji, iya juga, dia tak tahu yang disebut najis itu kalau keluar dari kubul dan dubur. Keluar dia baru, kalau di dalam dia tidak najis, bro. Makanya ngaji sama Buya, datang pengajian. Kita punya guru di sini, jangan ngaji di YouTube, ngaji di Google. Boleh kami ngaji mendengar pengajian Ustaz Somad? Boleh. Tapi kalau tak paham, tanya tuan guru, bawa videonya. Ustaz, ini ada di Pekanbaru namanya Ustaz Somad, ini isi ceramahnya. Betul tak kata dia? Oh betul ini, betul ini. Ustaz ini soleh nih, tengok mukanya. Tanyakan ke guru. Kalau guru tak setuju, jangan amalkan. Bertentangan dengan mazhab kita. Kita akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali, tarekatnya Naqsyabandiyah, tarekatnya Syaziliyah. Berguru. Selesai saya pengajian, datang ibu-ibu membawa tasbih kayu. Ustaz Somad, ya, saya ini orang yang berzikir. Ada pertanyaan spiritual yang mau saya tanya sama Ustaz. Apa namanya, Bu? Saya setelah ikut zikir ini, saya bisa melihat apa yang ada di balik dinding-dinding. Bahkan semua yang tersembunyi bisa saya tengok. Ay, bahaya loh. Tamu yang mau datang ke rumah bisa saya tahu. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit bisa saya tahu. Apa yang tersembunyi di balik dinding saya tahu. Saya tanya, jujur jawab, jangan bohong. Ya. Setelah ibu bisa tahu yang tersembunyi-sembunyi, makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab. Makin ingat Allah atau makin lupa? Terus terang makin lupa saya sama Allah. Ibu sedang dimainkan setan. SOS, standar operasional setan. Bisa setan memainkan orang lewat zikir? Bisa, karena niat dari awal tak betul. Mau kebal, mau jalan di atas air, mau bisa menghilang, mau mencuri duit orang, maka diselewengkan oleh setan. Na'udzubillah. Berguru. Kalau ikut tarekat, siapa mursyidnya? Kalau ikut zikir, siapa gurunya? Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu ada pondok pesantren, masukkan anak ke pesantren. Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama besar, berguru kepada Imam Masjidil Haram. Setelah pulang ke Tebu Ireng mendirikan pesantren. Itulah yang masyhur sekarang. Sekarang dipimpin oleh Gus Salahuddin Wahid, anak dari Wahid Hashim, anak Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apa akidahnya? Asy'ari. Tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali, fikihnya Syafi'i. Jawa Nahdlatul Ulama. Kita di Riau, Sumatera Barat, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Siapa pendirinya? Dua, Inya Canduang, Inya Jahu.
Inyak Candong, Inyak Jaho membuat ormas namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sama akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali, fikihnya Syafi'i. Sumatera Utara, Medan, Al-Wasliyah sama. Al-Wasliyah didirikan oleh murid-murid dari ulama besar Syekh Hasan Ma'sur. Tasawufnya Ghazali, fikihnya Syafi'i, dan akidahnya Asy'ari. Jangan sampai keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang aliran macam-macam, ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada, pokoknya pusing kepala kita. Maka berguru, belajar yang benar. Kalau sudah ikut aliran sesat ini, na'udzubillah, katanya waktu dia sedang berzikir tiba-tiba turun 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kalau memang turun Israel, kenapa tak disentapnya aja nyawa kamu? Kenapa tak mati aja sekalian? Kata dia waktu dia sedang berzikir turun 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, lalu mengangkat dia menjadi nabi. Engkaulah nabi terakhir. Nabi terakhir kan Nabi Muhammad, ada lagi susulan. Tiap hari khotib berkata, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi mereka pandai membelok-belokkan ayat. Siapa nabi kalian terakhir? Muhammad. Siapa nabi kalian terakhir? Muhammad. Salah. Nabi yang terakhir Ahmad. Ini ayatnya surat As-Saff. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nah, siapa nabi terakhir? Muhammad apa Ahmad? Siapa ya? Mulai dia error karena dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Hasyir, Aqib, Fatih, Khatib, itu semua nama dia. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Toha itu dia juga. Salatullah, salamullah ala Yasin, Habibillah. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Hasyir, Aqib, Hamid, Khatib, Fatih. Itu semua nama dia. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma tahu nama satu. Nama siapa? Abdul Somad. Pas dicari di FB, loh kok nggak ketemu? Nama saya di FB Anton. Makanya kalau orang Malaysia tanya, nama awak siapa? Ibrahim. Nama Glema? Bram. Nama awak siapa? Noh. Nama Noh. Nama keren? Noah. Oleh sebab itu maka nama siapa? Aisyah. Cari di internet Christina. Rupanya karena tertarik sama Christina Aguilera yang pusatnya sebesar ibu ya. Ustaz ini nengok juga ternyata. Enggak, orang bercerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti kita jaga anak-anak kita. Tapi kalau dia sekolah pesantren, dia tak bisa ditipu. Siapa nama nabi kalian? Muhammad. Oh, salah. Nabi terakhir bukan Muhammad. Nih Ahmad, tengok. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Oh, jadi kalau ada nama di Quran berarti nabi. Ya, kalau begitu setelah Ahmad ada lagi nabi. Siapa namanya? Nasrullah. Mana? Ini ayatnya. Iza jaa Nasrullah itu nabi. Kalau gitu setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Ini dia ayatnya. Mana dia? Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini nabi terakhir. Akulah nabi terakhir. Ini gambar nabi terakhir. Dia sedang bilang, aku nabi terakhir. Tidak ada nabi terakhir kecuali Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilah. Yang mengaku nabi terakhir ada lagi. Ulangi syahadatnya karena dia kafir. Kalau ada mengaku nabi, ikut nabi palsu, maka gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya ini bagaimana? Campakkan ke Sungai Kampar supaya dimakan ikan-ikan di Karamba. Kejam sekali Ustaz Somad. Kalau gitu kita lembutkan, campakkan.
maka persatuan yang paling penting apa dia? Peran pemuda pasca kemerdekaan. Selamatkan diri dari narkoba, selamatkan diri dari seks bebas, selamatkan diri dari aliran sesat. Setelah itu barulah kita bisa berkarya. Di atas ini contoh-contohnya. Mau jadi kades silakan, mau jadi anggota dewan silakan, mau jadi buya silakan, mau jadi apapun kalian silakan. Hai anak-anak muda, kira-kira bakat kalian kemana? Kau condongnya kemana? Saya rasanya dari kecil memang sudah main-main martil Pak Ustaz. Berarti mau jadi hakim, masuk fakultas hukum Universitas Islam UIN Suska. Kalau kertas sudah masuk, berarti saya sudah ceramah 1 jam. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Entah apa isi.